Oke, kembali lagi dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sebelum belajar daring. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agar belajar daring di pagi hari ini tetap semangat. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, Bapak ingin bertanya kepada murid Bapak, gimana kabarnya di rumah tetap semangat dan baik ya? Alhamdulillah, pasti baik selalu di rumah. Oke, masih di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, yaitu subtema 3 pembelajaran 5. Nah, di sini harus selalu diingat tentang menjaga protokol kesehatan. Di masa pandemi ini kita tahu bahwa 5M itu apa? Yang pertama itu yaitu menjaga jarak, yang kedua membatasi mobilitas bila mana tidak ada kegiatan sebaiknya di rumah. Dan selanjutnya itu memakai masker. Memakai masker itu sangat berguna untuk menjaga kontaksi terhadap orang lain sehingga virus tersebut akan terjaga oleh maskernya. Oke, dan selanjutnya itu jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan selanjutnya itu menjauhi kerumunan. Bila mana ada kerumunan sebaiknya kita hindari. Nah, tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama itu dapat menemukan keberagaman, karakteristik individu dan manfaatnya. Yang kedua, dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang selanjutnya, kegiatan mempraktikkan menggambar sketsa gambar 3 dimensi, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Nah, di sini ada cerita ya. Pada hari jadi, Sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Bekasi. Dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Bisa dilihat pakaian adatnya sangat menarik dan bagus kan? Nah, itu sebagian dari pakaian adatnya ya. Banyak di Indonesia itu memiliki banyak pakaian adat, suku, budaya pun banyak sekali. Ada contohnya di Nanggroe Aceh Darussalam ada. Di mana lagi? Dayak Pak ada, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, selanjutnya kita ke sebelahnya, di paragraf selanjutnya itu ada karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional, menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisata asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah itu berada di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat di daerah adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih mungkin melambangkan peta miniaturnya Taman Mini. Di sini ada peta Indonesia. Kita harus tahu Indonesia itu sangat luas dan kaya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang beragam, dan kebudayaan itu seperti benda, pusaka, dan baju adat ada di Taman Mini. Nanti kalau misalkan siapa yang sudah pernah, pasti di antara anak murid Bapak ada yang sudah pernah pergi ke sana. Kalau misalkan belum, yuk nanti ketika COVID sudah tidak ada, kita pergi ke sana. Selanjutnya ya. Nah, tadi sudah Bapak ceritakan, sekarang ada tugas kerjanya. Nah, buka buku tugas kamu di rumah, nanti kalian catat dan buka buku paketnya. Di dalamnya ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal, dan manfaatnya keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita bergeser. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dalam kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Siapakah pula tokoh utama dalam tokoh pembantu atau tambahan? Oke. Nah, ada tugas lembar kerja lagi biar tetap semangat dan energik. Jawab 5 pertanyaan ini. Nanti dibuka di buku paketnya ada 5 pertanyaan tentang antagonis, tokohnya, dan tokoh tambahan, sikapnya, dan lawan antagonisnya. Sudah paham kan? Selanjutnya. Oke, karena kita minggu lalu kita telah membahas tentang cerita fiksi, sekarang ada cerita kembali. Tolong didengarkan baik-baik dan bisa dibuka, dilihat buku paketnya. Bila mana membacanya terlalu banyak, oke, Bapak jelaskan sekilas tentang cerita di dalam cerita ini. Mau kan dibacakannya? Oke, tetap standby, semangat di tempat. Oke, di sini yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Sungguh menarik cerita dan judulnya. Kita penasaran apa isi ceritanya? Di Alkisah ada sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka tersebut merindukan seorang anak, tetapi Tuhan menakdirkan mereka tidak memiliki anak. Nah, mereka itu perekonomiannya tidak sebaik orang lain. Mereka itu sederhana, baik, tidak sombong, memiliki sifat yang patut dicontoh oleh kita. Nah, setelah itu, singkat cerita, si sang suami tersebut bekerja sebagai petani. Nah, dia bertani. Nah, kok petani, Pak? Iya, karena dia itu mencari nafkahnya sebagai petani, tapi bukan di lahannya sendiri, tapi di lahan orang lain. Nah, ketika itu dia pergi ke sawah memacul sawah orang lain. Ketika mencangkul, ada sebuah benda jatuh dari langit. Itu adalah sebuah kendi. Nah, kendi tersebut jatuh ke bumi yang mengira benda apakah itu. Ketika petani melihat dan menemui benda tersebut, bahwa kendi tersebut ditemuinya, dan ketika dilihat, apa yang dilihat di dalamnya itu adalah benda berharga, harta karun yang berupa emas, berlian di dalamnya. Ketika itu, kenapa dia tidak langsung mengambil? Tidak, benda tersebut tidak diambilnya karena dia berpikir bahwa benda tersebut itu jatuh di tempat orang lain, bahwa itu bukan haknya. Jadi petani tersebut menaruhnya kembali di tempat. Setelah itu beranjak sore, petani tersebut pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, malam harinya dia bercerita kepada sang istrinya dan bercerita tentang menemukan kendi yang dalamnya ada emas dan berlian. Ya, harta karun biasanya kita. Dia bercerita, istriku, aku telah menemukan sebuah kendi yang di dalamnya itu emas. Tapi aku tidak mengambilnya. Istrinya pun agak sedikit jengkel. Kenapa? Kenapakah ayah tidak mengambilnya? Itulah hak kita ya, karena benda tersebut jatuh dari langit. Nah, setelah itu, ketika dia berbicara sama istrinya, ada tetangga. Biasa, tetangga itu selalu yang julid ya, yang sirik. Biasanya dia itu mendengarkan percakapan si suami istri yang baik hati ini. Dia mendengarkan tetangganya. Ada emas di dalam kendi. Nah, si tetangga tersebut langsung pulang ke rumah, menemui suaminya juga dan mengajak suaminya untuk bergegas untuk mengambil kendinya yang ada di sawah tersebut. Nah, ketika itu malam harinya dia bergegas dan sambil di jalan membayangkan bahwa aku ini bakal kaya, ingin memiliki emas tersebut, ingin dibelikan mobil, rumah, dan lain sebagainya dengan tujuan yang tidak baik. Nah, setelah itu mereka pergi bergegas di malam hari, pergi ke sawah.
dan menemuinya sebuah kendi. Dan dia itu sangat senang sekali si kendinya itu dibawa pulang ke rumah. Kenapa tidak buka di sawah? Karena dia berpikir takutnya orang lain melihatnya juga. Ketika dibawa pulang, ketika pulang ke rumah dibuka, dilihat bahwa di dalam kendinya itu apa? Ayo. Apakah masih berbentuk emas? Apa harta? Berlian? Tidak. Di dalamnya tersebut adalah ular. Ular berbisa yang sangat berbahaya. Nah, mereka pun terkejut dan kaget melihat kendi tersebut yang berisikan seekor ular yang berbisa. Nah, dia berpikir bahwa dia itu ditipu sama tetangga yang baik hati tersebut. Nah, ketika itu dia berpikiran, ya, kita taruh ini benda tersebut di depan rumahnya. Sehingga ketika besok pagi, suami istri tersebut bisa dipotong sama ular berbisa tersebut. Nah, sungguh kejam dan jahat kan tetangganya seperti itu. Nah, makanya kita jangan patut contoh. Nah, ketika ditaruh benda tersebut di depan rumahnya, pagi harinya seorang suami istri tersebut kaget melihat ada kendi di depan rumahnya. Dia berpikir kendi itu kan akan diambil ya pagi harinya. Jadi dia berpikir, wah, subhanallah. Dia berpikir benda tersebut dibawa oleh malaikat yang baik hati. Nah, ketika itu dia ambil, dia lihat apa yang terjadi di dalamnya. Apakah masih berbentuk ular? Hah? Ayo Bapak tanya nih. Tidak. Di dalamnya tersebut adalah harta karun seperti yang dilihatnya pada awal dia menemuinya. Nah, ketika dilihat harta karunnya, dia bersyukur kepada Allah, kepada Tuhannya yang telah memberikan rezekinya, bahwa dia berpikir bahwa benda tersebut ada di rumahnya berarti hak miliknya. Nah, seorang suami istri yang merindukan seorang anak itu, dia hidup bahagia, kaya raya. Nah, tapi dia tidak melupakan ketulusan dan kebaikannya. Dia selalu dermawan terhadap orang lain, walaupun dulunya dia sangat miskin dan susah. Subhanallah kan, luar biasa, Masya Allah. Makanya kita harus contoh kebaikan-kebaikan orang yang baik, jangan kita contoh yang buruk. Nah, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Selesai nih ceritanya. Enggak. Oke, tadi telah Bapak ceritakan tentang kendi emas dan ular. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Yang kedua, ada siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita kendi emas dan ular? Yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Yang keempat, mengapakah tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Yang kelima, sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Nah, untuk itu di selanjutnya di pinggirnya ada tugas lagi nih. Wah, banyak banget tugasnya. Tidak, ini untuk menguji seberapa jauh kamu kreativitas untuk menggambar. Bapak ingin melihat gambar kalian. Pak, gambar apa nih? Itu adalah gambar yang tadi Bapak ceritakan. Apa? Tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah kendi. Nah, kita gambar kendi tersebut nanti sediakan boleh di buku gambar ataupun di buku kertas HPS ya. Nah, nanti boleh diwarnai menggunakan pewarna, bisa krayon, dan lain sebagainya. Yang bagus dan semenarik mungkin. Gambarnya susah? Tidak. Ikuti sketsa yang pada buku tersebut. Oke ya. Udah nih, nggak ada pertanyaan. Udah paham semuanya. Oke, ini adalah slide yang terakhir yang ditunggu-tunggu karena dari tadi menyimak terus mungkin ya udah pengen keluar ataupun kemana gitu. Udah cepat selesai dan kita tiba akhirnya untuk menyelesaikan pelajaran di pagi hari ini. Oke ya, penjelasan Bapak ini mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaklumkan. Karena Bapak juga manusia biasa seperti kalian. Oke, untuk itu terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.